Bab pertama. Kenapa bisa seperti ini? Cepat cari calon istriku. Cepat. Suara Arga menggelegar membuat semua orang di sana terlonjak kaget. Arga melihat mamanya sudah menangis karena berita ini. Alana tidak ada di rumahnya. Sial. Tante Karen juga nggak bisa dihubungi. Kemana kamu, Alana? Kapan terakhir kali kamu kontak dengan Alana? Nak. Ayahnya kini bertanya. 2 hari yang lalu, ya? Saat fitting baju bersama Maire dan Tian juga. Lirik Arga. Apa kalian bertengkar setelah itu? Ayahnya masih mencoba menggali informasi dari putranya. Sementara Arga hanya menggeleng. Arga lanjut mengatakan. Setelah itu, Alana menghilang tanpa kabar. Ayahnya menghela napas keras. Jika kamu tahu calon istrimu sudah tidak dapat dihubungi sejak 2 hari yang lalu, lantas mengapa kamu masih bisa tidur dengan tenang? Arga, apa yang kamu pikirkan? Bentak ayahnya. Kepala Arga rasanya ingin pecah. Benar apa yang dikatakan ayahnya, seharusnya ia bisa lebih peka dengan keadaan. Arga juga nggak tahu kenapa Alana melakukan semua ini, ayah. Jawab Arga dengan setengah membentak. Ia tidak sadar jika ia baru saja melakukan hal kurang ajar pada ayahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penghulu sudah di luar. Tamu juga sudah berdatangan. Sementara calon istrimu menghilang. Bagaimana? Alana menghilang. Suara itu membuat semua orang di ruangan Arga menoleh. Arga hampir lupa jika di sini bukan hanya dirinya dan Alana saja yang akan menikah. Alana kemana, Kak? Arga berjalan cepat ke arah Mara. Ia mencengkram pergelangan tangan Mara. Apa kamu tahu di mana Alana, Mara? Tanya Arga dingin. Tubuh Mara menggigil seketika. Aku nggak tahu, Kak. Cicitnya. Kamu sahabatnya, Mir. Kamu pasti tahu di mana Alana. Mair kaget dengan sikap Arga yang tiba-tiba meluapkan emosi kepadanya. Aku benar-benar nggak tahu di mana Alana, Kak. Percakapan mereka terhenti ketika mamanya Mair masuk ke dalam ruangan. Maire, Tante Bella sudah di sini. Seketika Maire bisa merasakan aliran darah sudah berjalan lancar menuju otaknya. Tapi Tian nggak ada. Maksud Mama apa? Tanya Maire linglung. Lebih baik kita hampiri Tante Bella dulu ya, sayang. Seolah tahu bahwa mungkin saja bisa mendapatkan jawaban, Arga dan keluarganya mengikuti Maire ke ruangannya untuk bertemu dengan Bella. Maire setengah berlari untuk segera bertemu Bella. Mama Bella, panggilnya pelan ketika sudah masuk ke dalam ruangannya. Sayang, maafin Mama. Mama juga nggak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bella menangis membuat Maire semakin bingung. Mama kenapa nggak pakai kebaya, Ma? Kenapa Mama berpakaian seperti ini di pesta pernikahan anak Mama sendiri? Papa sama Tian mana, Ma? Tanya Maire beruntun. Tian kabur, Mir. Ujar Tante Bella sambil menangis pilu. Bagian disambar petir di tengah hari, Maire jatuh pingsan. Sebelum tubuh dan kepalanya membentur lantai, tangan kokoh Arga sudah menahannya. Semua orang mengerubungi Maire yang tak kunjung sadar selama hampir 15 menit. Sementara Arga berkali-kali menghembuskan napas menahan segala emosi yang meluap di dadanya. Tim Wo juga sudah bolak-balik untuk memastikan jalannya acara pernikahan hari ini. Maire bangun, Nak. Panggil mamanya terus-menerus. Sementara Tante Bella tetap menangis sambil menggosok telapak tangan dan kaki Maire menggunakan minyak kayu putih. Sebenarnya Tian kemana, Jeng? Tanya Mama Maire ke Tante Bella, mamanya Tian. Saya nggak tahu, Jeng. Dia juga gak bilang apa-apa ke saya. Saat ini suami saya masih coba mencari anak itu. Jawab Tante Bella pelan. Lenguhan Maire membuat semua orang buru-buru membantunya duduk bersandar. Riasan Maire sedikit berantakan. Tian mana, Ma? Baik mamanya maupun Tante Bella hanya diam sambil menangis. Siapa yang menduga masalah besar seperti ini justru hadir di menit-menit terakhir. Pintu ruangan terbuka. Raden Mas Bayu Prayoga, ayah Maire masuk ke sana dengan muka kaku. Kami tidak bisa melacak keberadaan Tian, ponselnya mati, kata ayahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kata tamu undangan nanti, Mas? Mama Maire melanjutkan. Apakah sebaiknya kita memberitahu jika pernikahan ini batal? Tidak, hal ini tidak boleh dilakukan. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Ini semua karena kelakuan anakmu. Bentak ayah Maire pada Tante Bella.
Sementara Tante Bella semakin menundukkan kepalanya. Ia tidak mampu berkata apapun. Sudah, Mas. Jeng Bella juga tidak tahu tentang hal ini. Mama Mary tetap berusaha membela calon besannya. Arga, tolong nikahi anak Om sekarang juga. Pinta ayah Myra pada Arga. Perkataan ayah Myra membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ayah? Apa maksud ayah? Myra bertanya dengan suara keras. Ini adalah solusi yang tepat, Myra. Ini bukan hanya masalah hati, tapi juga masalah harga diri kedua keluarga. Keluarga kita dan keluarga anak Arga. Tolong tunggu beberapa saat lagi, ayah. Tian pasti datang. Tolong kasih waktu sebentar lagi. Jawab Myra sambil terisak. Mantan calon suamimu tidak akan datang hari ini. Jawab ayahnya tegas. Tapi Kak Arga akan menikah dengan Alana, ya? Bukan dengan Myra. Tolong tunggu Tian, ya? Pinta Myra lagi. Tepat setelah itu, pintu terbuka kembali dan Myra melihat Om Danar. Ayah dari Kak Arga memegang sepucuk surat disusul dengan Tante Karen, Mama Alana di belakangnya. Wajah Tante Karen terlihat begitu pucat pasi. Alana juga tidak datang, Myra. Alana menyampaikannya sendiri melalui surat ini. Danar memberikan surat tersebut pada Myra. Myra menerima surat itu dengan tangan gemetar. Untuk Arga. Maafin aku, sayang. Aku nggak bisa menikah denganmu. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Tolong bantu Myra. Aku sayang kamu. Maafin aku. Alana. Myra menutup mulutnya menahan isakan yang lebih keras. Arga merebut surat itu dari Myra. Setelah itu ia meremas surat tersebut dan melemparnya sembarangan. Kenapa, Om? Kenapa, Tante? Kenapa Alana pergi di hari pernikahannya? Bukannya Alana begitu menginginkan pernikahan ini dengan Kak Arga? Tanyanya menggibah. Beberapa orang ikut menangis melihat kondisi Myra saat ini. Kenapa Tian juga ninggalin aku? Aku salah apa sama Tian? Myra berjalan ke arah Tante Bella dan bersimpuh di depannya sambil mengatakan. Apa selama ini Myra banyak kurangnya, Mah? Apa Myra buat kesalahan besar ke Tian sampai Tian ninggalin Myra kayak gini? Hiks. Myra, berhenti menangis. Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Sekarang kamu hanya perlu menikah dengan Arga. Jawab ayahnya. Menurut Om, Alana dan Tian sengaja merencanakan ini semua. Mereka menginginkan pernikahan ini dilakukan secara bersamaan karena memang mereka ingin kabur hari ini. Om Danar kembali melanjutkan. Om setuju dengan ayahmu, Myra. Kamu dan Arga harus menikah. Om juga nggak mau menanggung malu jika besok ada berita mengenai putra Om yang gagal menikah karena calon pengantinnya kabur. Bab kedua. Arga terkejut ketika mendengar ayahnya ikut menyetujui permintaan ayah Myra. Namun, ia memilih diam saja sambil terus meremas surat yang ditulis oleh Alana. Arga masih tidak percaya Alana meninggalkannya. Selama ini ia tahu jika kekasihnya begitu mencintainya dan mengidam-idamkan pernikahan ini. Ia tidak menyangka jika kekasihnya justru lari saat momen sakral di mana mereka akan menjadi suami istri sampai akhir hayat nanti. Myra, cepat! Kamu perbaiki riasanmu yang kacau karena air mata itu. Kamu dan Arga harus menikah. Ayah tidak mau mendengarkan alasan kamu lagi. Ucap ayah Myra kembali. Enggak, ayah. Myra nggak mau menikah dengan Kak Arga. Sergah Myra. Seperti yang ayah katakan tadi, Myra, kamu harus menikah dengan Arga. Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga besar kita, Myra. Ucap ayahnya kembali. Ayah, Myra nggak mau nikah sama Kak Arga. Myra cuma mau Tian, ya. Teriak Myra masih tidak terima jika hari ini ia harus berakhir menikah dengan kekasih sahabatnya sendiri. Tapi dia nggak mau kamu, Nak. Kalau dia memang menginginkan pernikahan ini, maka kalian sudah sah menjadi suami istri sekarang. Ayah dan Om Danar sudah memutuskan kalau kalian berdualah yang akan menikah. Ini untuk menyelamatkan wajah keluarga kita. Tamu yang diundang hari ini bukanlah tamu sembarangan, Nak. Jelas ayahnya. Kita ini sudah rugi secara materi, Myra. Kamu mau ayah menanggung malu juga jika sampai benar-benar tidak ada pernikahan siapapun hari ini? Desak ayahnya pada Myra. Om Danar adalah seorang mantan jenderal besar sehingga tamu yang hadir hari ini adalah kalangan orang penting. Sama halnya dengan tamu undangan dari pihak Myra yang mana dirinya masih merupakan keturunan keraton. Ayah Myra mengusap wajahnya kasar. Masalah hari ini benar-benar di luar perkiraan mereka. Apa kata orang jika pernikahan ini dibatalkan?
Kalian yang menikah saja hari ini, toh kalian juga sudah saling mengenal sejak lama. Tapi kami nggak saling cinta, ayah. Kamu juga ingin menikahi Tian karena cinta, kan? Lihat apa yang kamu dapat sekarang. Laki-laki yang kamu cintai itu tidak lebih dari seorang pengecut. Kamu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan cinta, nak. Serga ayahnya. Cinta bisa muncul belakangan. Hal terpenting adalah pernikahan kalian terlebih dahulu saat ini. Om Danar ikut membela ayah Myra. Myra beringsut mendekati Arga. Sedari tadi Arga belum mengeluarkan sepatah kata pun. Kak Arga, kita batalkan saja pernikahan hari ini, ya. Kakak hanya mau menikah dengan Alana kan? Kak, pinta Myra pada Arga. Hentikan, Myra. Kamu perbaiki riasanmu sekarang. Akad nikah akan kita mulai sebentar lagi? Ujar ayahnya penuh penekanan. Enggak, ya. Kak Arga juga nggak mau, kok. Iya kan, Kak? Paksa Myra pada Arga. Arga bersedia menikahi Myra hari ini juga. Arga yang akan menjadi suami Myra. Jawab Arga lugas. Myra langsung merosot. Air matanya semakin mengalir deras. Tolong bantu dia untuk merapikan kembali riasannya. Perintah Arga sebelum ia keluar dari ruangan Myra. Ma, Myra nggak mau kayak gini. Myra nggak mau Kak Arga. Myra cuma mau Tian. Myra mencoba untuk membujuk mamanya agar bersedia berbicara dengan ayahnya supaya berkenan membatalkan pernikahan hari ini. Sayang, Mama ngerti apa yang kamu rasakan. Tapi, Mama juga nggak punya pilihan lain. Sayang, turuti saja apa kata ayahmu. Myra yang frustasi dengan nekat meraih pisau di atas meja yang sebelumnya disediakan untuk mengupas buah-buahan. Myra mendekatkan pisau tersebut ke nadinya. Ma, Myra nggak mau nikah sama Kak Arga. Myra semakin menekan pisau tersebut ke pergelangan tangannya sehingga saat ini darah sudah mulai mengucur dari sana membuat orang-orang berteriak. Myra, apa yang kamu lakuin? Nak, taruh pisau itu, nak. Jangan berbuat bodoh seperti ini. Pekik mamanya sambil menangis. Panggil suami saya ke sini, cepat. Beberapa orang berlari memanggil ayah Myra dan keluarga Arga untuk menolong Myra. Enggak, Ma, Myra nggak akan pernah sudi menikah selain sama Tian. Myra tetap kekeh dengan kemauannya. Tapi Tian ninggalin kamu, sayang. Cuma ini satu-satunya cara yang tersisa. Kenapa kalian nggak mikirin perasaan Myra? Bagaimana caranya Myra bisa hidup bersama dengan laki-laki yang bahkan nggak Myra cintai? Tanyanya lirih. Semua hal di dunia ini nggak selalu berpihak sama perasaan kamu, Myra. Suara Arga membuat Myra semakin menaruh sikap defensif. Boleh saya berbicara dengan Myra sebentar? Ia melanjutkan. Berdua saja. Semua orang otomatis angkat kaki dari sana. Mereka berpikir mungkin lebih baik jika Arga yang langsung mengajak Myra bicara. Dengan langkah pelan tapi pasti, Arga mendekati Myra. Ia mencoba mengambil pisau itu dari tangan Myra. Duduk. Perintah Arga tegas pada Myra. Kakak mau ngapain? Setiap kali Arga berbicara dengannya, ia dapat merasakan jantungnya bertalu-talu lebih keras. Entah kenapa ia merasakan aura Arga saat ini begitu dingin dan tak tersentuh. Saya mau obatin luka kamu. Gak perlu. Biarin aja. Jawab Myra. Myra, dengerin saya. Arga sukses mengambil alih perhatian Myra sepenuhnya. Saya juga nggak mau menikah dengan kamu. Kamu tidak pantas untuk disandingkan dengan Alana. Alana jauh lebih baik dibanding kamu. Ucapan Arga menusuk jantungnya. Ia tahu jika Arga memang begitu mencintai Alana. Namun, tetap saja rasanya ia tidak terima mendengarkan perkataan menyakitkan itu secara langsung dari bibir Arga. Tapi setidaknya saat ini saya lebih memilih menggunakan logika untuk mengambil keputusan dan langkah ke depan. Tidak seperti pemikiran kamu yang bodoh itu. Myra melotot tidak terima dengan perkataan Arga. Kemana semua sikap manis yang Myra lihat jika Arga sedang bersama dengan Alana? Ayah kamu punya penyakit jantung, bukan? Beliau sempat merasakan nyeri di bagian dadanya tadi. Untung saja obatnya cepat diminum. Myra terkesiap mendengarnya. Saya juga harus melindungi keluarga saya dari cibiran kalau memang pernikahan ini batal. Saya nggak mau reputasi baik itu dirusak dengan berita-berita tidak sedap besok. Tamu undangan juga akan menilai buruk keluarga kita jika mereka tahu calon pengantin kabur. Myra mulai membenarkan perkataan Arga. Tentu saja hal semacam ini akan mencoreng nama baik dan harga diri. Kakak masih sempat memikirkan masalah nama baik sekarang. Myra mulai bertanya.
Dan kamu masih nggak sempat memikirkan kesehatan ayahmu. Pertanyaan Arga membuat Maira tak bisa berkutik lagi. Ayahmu sudah banyak membuat pengecualian untuk kamu, kan? Kamu seharusnya menikah dengan sesama bangsawan atau anggota keraton atau minimal keluarga yang memiliki derajat yang sama dengan keluarga kamu. Tapi, ayahmu meniadakan itu semua untuk Tian, untuk kamu. Kenapa kakak terlihat tenang sekali? Alana kabur dan kakak nggak merasa sedih sedikit pun. Sudut bibir Arga terangkat. Kita nggak akan menikah layaknya pasangan lain, Maira. Jangan naif. Arga kembali melanjutkan. Anggap saja ini seperti pernikahan kontrak. Bab ketiga. Maira tidak mengerti apa yang dikatakan Arga. Maksud kakak apa? Tanya Maira. Pernikahan kita hanya akan berlangsung selama Tian dan Alana menghilang. Setelah keduanya kembali, maka kita akan bercerai. Maira berdiri dari kursinya. Pernikahan nggak bisa dianggap sebagai permainan, Kak. Pernikahan itu sesuatu yang sakral dan suci. Sergah Maira. Baik jika memang itu mau kamu. Kalau begitu, aku akan bilang sama ayahmu kalau kamu tetap tidak mau menikah denganku. Jika terjadi apa-apa dengan ayahmu, maka jangan salahkan aku. Maira bimbang. Ia benar-benar kalut. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Benarkah ini yang diharapkannya? Sanggupkah ia melihat ayahnya sakit karena dirinya? Oke. Aku setuju, Kak. Maira berharap jika ini adalah keputusan terbaiknya. Sekarang kamu perbaiki riasan kamu. Arga menutup pintu ruangan tersebut meninggalkan Maira yang terisak menangisi takdirnya. Saya terima nikah dan kawinnya Almirah Fasti Prayoga binti Raden Mas Bayu Prayoga dengan mas kawin seperangkat alat syala dan logam mulia sebesar 100 gram dibayar tunai. Ucap Arga lantang. Bagaimana para saksi? Sah! 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 Alhamdulillah. Maira menggigit bibirnya sampai darah segar mengalir keluar untuk menahan tangisnya pecah. Mungkin para tamu undangan akan berpikir itu adalah air mata kebahagiaan. Hari yang seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidupnya berubah menjadi hari paling menyakitkan. Andai saja ia bisa mengulang waktu, maka ia akan mendekap tubuh kekasihnya untuk memohon agar Tian tidak meninggalkannya. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Saat ini, ia sudah sah menjadi istri dari seorang Arga Wirayuda. Maira memandang ke arah ayahnya yang terlihat lebih lega, sementara mamanya hanya menganggukkan kepala sebagai bentuk dukungan pada anak semata wayangnya tersebut. Sayang, sekarang kamu sudah resmi menjadi keluarga Wirayuda. Kalau ada apa-apa bilang sama mama ya, sayang. Kata Tante Ardina saat mereka sedang menjalani proses sungkeman setelah akad. Iya, Tante? Kok Tante manggilnya? Panggil Mama, ya. Sekarang kan Mama juga orang tua kamu, sayang. Iya, Ma. Aneh rasanya bagi Maira memanggil Om Danar dan Tante Ardina dengan sebutan Mama dan Papa. Lupakan masa lalu dan fokus ke masa depan ya, sayang. Beruntung Maira mendapatkan mertua yang baik hati seperti mereka. Maira semakin menangis saja rasanya saat ini. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruangan itu hanya berjalan selama 2 jam saja. Namun seluruh tubuh Maira begitu lelah rasanya. Ia begitu lelah hati dan pikiran. Setelah resepsi pernikahan selesai, Arga langsung memboyong Maira ke rumah baru yang sengaja disiapkan olehnya untuk Alana. Kak, kamar. Kamar kamu di lantai atas yang di sebelah kiri. Sementara kamar aku yang sebelah kanan. Pertanyaan Maira sudah dipotong terlebih dahulu oleh Arga. Jangan pernah sentuh barang-barang pribadiku. Jangan sekali-sekali juga kamu masuk kamarku tanpa izin. Ucap Arga dingin. Maira hanya mengangguk pasrah. Bagaimanapun juga saat ini Arga adalah suaminya. Sebagai seorang istri, ia wajib mematuhi apapun perkataan Arga. Ingat baik-baik, Maira. Kita bukanlah suami istri yang sebenarnya. Kita hanya 2 orang asing yang terpaksa tinggal satu rumah. Jadi, jangan sampai kau besar kepala. Maira menatap punggung Arga yang berbalik meninggalkannya. Entah kenapa ia merasa sikap Arga berubah 180 derajat dari Arga yang biasanya. Arga memang dingin, tapi kali ini Arga seperti jauh lebih dingin dan tidak tersentuh. Maira terbangun dari tidurnya ketika seseorang menyibak tirai di kamarnya. Ia sempat terdiam beberapa detik untuk mencerna di mana dia saat ini. Maira kemudian tersadar jika ia tengah berada di rumah Kak Arga. Ia mendesah pelan. Selamat pagi, Nyonya. Saya Tinah, asisten rumah tangga di rumah ini. Maaf kalau saya lancang, tapi saya khawatir karena Nyonya belum keluar kamar sampai jam segini. Ucap Bitinah.
Maire menggosok kedua matanya. Sekarang jam berapa? Bi? Sudah jam 12 siang. Nyonya. Maire langsung bergegas bangun dari ranjang untuk menyiapkan keperluan Arga. Tuan Arga sudah berangkat sejak pagi tadi. Nyonya. Seolah paham dengan pikiran Maira, Bettina menjelaskan. Oh iya, Tuan Arga juga berpesan saat Nyonya bangun agar mendatangani dokumen di atas meja. Maira melirik dokumen yang dimaksud. Ya sudah, Bi, saya mau siap-siap terlebih dahulu. Maira masih merasakan kepalanya berputar. Tadi malam setelah mengganti baju dan menghapus riasannya, ia menangis terseduh-seduh sampai akhirnya tertidur. Sampai saat ini Tian benar-benar tidak menghubunginya. Mengingat kenyataan itu membuat hatinya tercubit. Ia menilai dirinya lebih mirip mayat hidup saat ini. Ia beringsut mengambil dokumen yang harus ia tanda tangani. Ia membukanya dan membaca perlahan. Ternyata itu terkait pernikahan sementara mereka, atau bisa dikatakan pernikahan kontrak. Surat perjanjian pernikahan. Dengan surat ini kami sampaikan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pernikahan antara pihak pertama, Arga Wirayuda, dan pihak kedua, Almira Fasti Prayoga sebagai berikut. Pertama, pihak istri harus menaati perintah dan perkataan suami. Kedua, pernikahan ini bersifat sementara. Ketiga, pihak suami berhak melakukan apa saja bahkan tanpa persetujuan istri. Keempat, semua kegiatan yang akan dilakukan pihak istri harus sepengetahuan dan izin suami. Kelima, pihak istri dilarang mengajukan gugatan cerai. Keenam, pihak istri dilarang mencampuri urusan pribadi pihak suami. Ketujuh, tidak diperkenankan adanya kehamilan atau kelahiran anak selama pernikahan sementara ini berlangsung. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju dengan poin-poin di atas dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sedikit pun. Kak Arga, bisa-bisanya dia menulis semua ini dan hanya menjadikanku sebagai korban. Aku harus segera menemuinya. Maire bergegas untuk bersiap datang ke kantor Arga. Ia harus menanyakan alasan mengapa isi perjanjian itu lebih banyak menyudutkannya. Baru saja sehari ia menjadi istri seorang Arga dan hidupnya sudah lebih mirip di neraka. Aku ingin isi surat ini direvisi. Maire mengatakannya dengan lantang sambil menaruh dokumen perjanjian tersebut di atas meja Arga. Apa begini didikan kedua orang tuamu yang masih merupakan darah biru itu, Maira? Sinaknya saja kamu mengganggu suamimu yang sedang bekerja lalu bersikap tidak sopan. Jangan bawa-bawa kedua orang tuaku, ya? Desis Maire marah. Pernikahan ini ada karena paksaan ayahmu. Apa kamu lupa? Ejek Arga. Kak, aku bahkan sudah meminta kakak membatalkan pernikahan ini kemarin. Justru kakak sendiri yang memaksaku supaya setuju. Bela Maira. Tetap saja kita melakukan ini semua demi ayahmu, bukan? Papa juga menginginkan kita menikah, bukan? Ya, dan itu semua karenamu. Karena keluargamu. Bentak Arga. Aku nggak ngerti apa yang kakak maksud. Arga maju mendekati Maire membuat Maire mundur beberapa langkah ke belakang. Tatapan Arga sudah mirip singa kelaparan yang siap menerkam musuhnya. Maire terus mundur sampai ia terkungkung tembok kokoh di belakangnya. Arga mencengkram leher Maire membuat Maire sulit bernapas. Aku tahu kalau hilangnya Alana nggak lepas karena ulah keluarga kamu. Maire! Tangan Maire berusaha menjauhkan tangan Arga, namun tenaga suaminya jelas bukan tandingannya. Keluarga kamu sudah membuat kekasihku menderita. Mulai dari sekarang aku yang akan membuatmu menderita. Ancam Arga membuat Maire ketakutan. Ia lanjut berkata, tanda tangani surat itu secepatnya atau kamu gak akan pernah bisa melihat wajah orang tuamu lagi. Bab keempat. Tan, Ma, ini minumannya. Silakan diminum, Ma. Ucap Maire dengan sungkan. Sebelumnya memang mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Tapi kali ini status Maire sudah berbeda dengan sebelumnya. Ia adalah menantu wanita cantik di depannya. Terima kasih, sayang. Maaf ya, Mama jadi ngerepotin. Ucap Mama darah tulus kemudian melanjutkan. Arga mana, Maire? Kok dari tadi Mama belum melihat dia, ya? Itu mah, Kak Arga kerja. Tadi Kak Arga bilang kalau lagi ada tender besar yang harus mereka menangkan. Ucap Maire asal untuk menenangkan mama mertuanya. Ia tidak bisa memberitahukan hal yang sebenarnya pada mamanya karena Arga sudah melarangnya mengatakan hal demikian pada siapapun tak terkecuali orang tua mereka masing-masing. Aduh, Arga gak asik banget deh. Masa habis nikah malah ninggalin istrinya yang cantik gini di rumah sendirian.
Maira hanya tersenyum kikuk mendengar ucapan mertuanya. Gak apa-apa, Ma. Maira ngerti kok kalau Kak Arga memang sibuk. Mama Dara menaruh cangkir tehnya lalu menghadap pada Maira dengan wajah yang agak murung. Mama tahu kalau ini pasti berat untuk kamu. Mama juga gak pernah menyangka kalau akhirnya anak Mama harus menikah selain dengan Alana. Mama Dara mendesah kemudian kembali melanjutkan. Mama minta tolong sama kamu untuk sabar dengan Arga, ya. Arga bukan orang yang mudah apalagi selama ini anak Mama begitu mencintai Alana. Mama berharap agar sampai kapanpun kamu gak akan menyerah sama rumah tangga kalian. Maira menatap mama mertuanya dengan tatapan terharu. Ia beberapa kali mengerjapkan mata demi menghalau jatuhnya air mata kembali. Pernikahan ini bagaimanapun asal-usulnya tetaplah sudah menjadi suatu hal yang sah baik di mata agama maupun di mata hukum. Mama dan Papa juga akan bantu untuk menasihati Arga. Tapi, Mama minta tolong ya sayang karena seorang istri adalah pilar untuk suaminya. Kamu yang jauh lebih memiliki hak atas Arga saat ini. Ujar Mama Dara. Setelah kedatangan mama mertuanya siang tadi, Maira banyak menghabiskan waktu merenung di kolam renang. Sebentar lagi suaminya pasti akan pulang, tapi ia seolah tidak memiliki tenaga untuk kembali menghadapi Kak Arga. Maira menghembuskan napas kasar berkali-kali. Andai saja orang tua mereka tahu jika Arga justru menempatkan Maira pada posisi yang paling sulit. Lamunan Maira buyar ketika Bitinah memberitahunya jika Arga sudah pulang. Maira buru-buru menghampiri suaminya. Mas, sudah pulang? Arga hanya mengangkat sebelah alisnya tanda tak mengerti kenapa Maira mengganti panggilan untuk dirinya. Sementara Bitinah tersenyum menyangka jika majikannya begitu harmonis dan romantis. Arga diam saja tidak menanggapi pertanyaan Maira lalu memberikan aba-aba pada istrinya untuk mengikutinya ke kamar. Kenapa tiba-tiba manggil saya, Mas? Tanya Arga dingin. Itu Mas ngikutin apa kata Mama? Jawab Maira terbata-bata. Mama tadi kesini. Maira hanya mengangguk. Secara mendadak tubuh tegap Arga sudah menjulang tinggi di hadapan Maira lalu mencengkeram kedua pipinya. Mamas? Panggil Maira takut. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Saya muak mendengarnya. Bentak Arga. Iya, Kak. Apa kamu kasih tahu Mama tentang surat perjanjian itu? Maira dapat merasakan pipinya nyeri karena tekanan yang diberikan Arga. Ia berusaha keras untuk menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan Arga. Kakak lepasin. Sakit. Rintih Maira. Air matanya sudah turun. Dengerin saya baik-baik. Jangan pernah sekalipun kamu bilang orang lain atau. Arga mengeluarkan sebuah pisau kecil dari saku celananya. Maira semakin ketakutan melihat Arga memain-mainkan pisau itu tepat di depan wajahnya. Setelah puas melihat wajah bias Maira, Arga melepaskan cengkeramannya. Sementara Maira langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saya nggak main-main dengan ucapan saya, Maira. Kamu di sini itu hanya sebagai peran pengganti saja. Kamu bisa bersikap baik di depan kedua orang tua saya, tapi ingat di belakang mereka tidak perlu bersikap layaknya istri yang sebenarnya. Arga mendorong tubuh Maira ke samping sebelum keluar kamar. Maira merasakan tubuhnya menabrak ujung ranjang tempat tidur. Maira terbangun dari tidurnya karena merasakan perutnya begitu lapar. Ia memutuskan untuk ke dapur. Mungkin saja ada yang bisa ia makan, pikirnya. Setelah jam 7 malam, Maira hanya akan tinggal berdua dengan Arga di rumah besar ini. Karena Bitinah tidak menginap di sana. Tentu saja hal itu bermaksud agar Bitinah tidak curiga dengan pernikahan majikannya. Suaminya seperti sudah merencanakan semua ini dengan matang. Maira membuka kulkas dan melihat beberapa bahan. Ia akhirnya membuat nasi goreng. Karena ia belum sempat belanja bulanan, maka bahan yang tersisa hanya bisa untuk membuat satu porsi saja, itu pun dalam porsi yang sedikit. Maira baru saja hendak menyuap nasi goreng buatannya ketika ia melihat suaminya sudah bergabung duduk di meja makan dengannya. Wajah suaminya begitu kaku. Makan, Kak? Tawar Maira. Saya lapar. Ucapan suaminya membuat Maira mengurungkan niat untuk menikmati satu porsi nasi goreng buatannya itu. Ia mendorong piring itu ke depan Arga. Ini untuk Kak Arga aja. Ucap Maira. Tanpa basa-basi Arga langsung memakan nasi goreng tersebut. Tidak butuh waktu lama, nasi goreng buatan Maira sudah tandas. Maira menelan ludah karena ia semakin merasakan cacing di perutnya meronta-ronta ingin memakan sesuatu. Selesai makan, Arga langsung berbalik naik ke atas bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
termasuk berterima kasih pada Maire yang menolongnya dari kelaparan tengah malam. Maire menghela napas sabar.